gak pernah kontekan sama member JKT, gue dituduh bad influence. Gak semua yang di circle Cepucus tuh pakai bikini. Jujur saja foto profilnya cuma pakai tank top dan pamer ketiak. Ya ingat. Bahkan Inaima juga kena. Anjir, gue pernah diomelin sama mak lu. Bandel itu relatif loh. Bukan, bandel itu pilihan. Gue gak ngerti lu mau ngomong apa. Gue juga lagi mikir. Gini, capek ngomong sama Michelle tuh kayak gitu tau. Jawabannya simple sih. Gue gak pernah suka di comfort zone gue. Sekali masuk rumah sakit 40 juta. Hai, welcome back to Michelle Talks. Hari ini kita kedatangan tamu yang dulunya ex-member juga dan juga salah satu BA Esports dulu kan? Dulu. Ya, sekarang udah enggak. Apa kabar sekarang? Perkenalkan diri dulu dong. Oke. Hai guys, aku Grace. Aku dulu sempet di JKT48 selama 2 tahun dan jadi BA Esports juga 2 tahun sih. Emang setiap kali 2 tahun sekali itu gue selalu loncat-loncat keluar. Loncat-loncat, sekarang udah jadi pembisnis muda. Ya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Karena akhir tahun sibuk ngurus bisnis kan mesti apa ya, kayak bikin flash sale gitu. Betul. Terus bikin promo-promo juga buat cuci gudang. Ya gitu-gitu doang sih. Sekarang Main game. bisnis lo apa? Kasih tahu dong. Mungkin ada yang belum tahu kan? Ada klinik kecantikan sama ada ini store untuk fashion buat Anabul. Anabul, pokoknya kucing, anjing bisa. Betul. Langsung aja cek IG-nya. Nanti aku cantumin IG-nya aja di bawah. Pau Vestur. Ya, Bener? betul. Akhirnya gue bisa undang Grace, dia sibuk banget. Akhir-akhir ini lagi kosong, jadi lagi di rumah terus habisnya. Lebih ke males keluar sih gua. Lagi malas keluar, pokoknya lagi nonton TikTok, isinya Grace lagi streaming. Dia rajin banget loh streaming. Buat kalian yang pengen nonton dia streaming ada di Ada TikTok. TikTok. Betul. Oh, mungkin waktu dari lulus dari JKT, lu kan mulai dari nol kan? Semua Instagram, Twitter dan lain sebagainya kan lu buat dari nol. Tapi kan zaman-zaman kita belum ada Instagram, Shell. Belum ada. Belum. Pas gua graduation tuh Instagram masih belum dikasih. Bener gak? Ya. Jadi iya. bikin Instagramnya emang dari nol karena emang nggak ada kan. Kalau Twitter ya memang harus di delete gitu. Karena kan gue nggak ikut agensi dari JKT48 lagi kan setelahnya. Iya. Terus apa yang membuat lu bisa naik lagi gitu? Ceritain dong dari awal. Jadi abis graduate tuh gue bener-bener gabut banget kan. Nunggu apa ya? Nunggu kuliah. Karena gue kan juga homeschooling. Walaupun homeschooling gue tuh tiap hari gue masuk sekolah. Lebih tepatnya 3 hari gue masuk sekolah, 3 hari gue private di rumah. Nah itu tetap aja kayak jam gabutnya tuh banyak karena homeschooling tuh sekolah cuma 2 jam. 2 jam pulang. Iya. Jadi kayak aduh ngapain ya? Ya akhirnya gue sibuk main game sama teman-teman, terus ketemu sama teman-teman game lagi. Akhirnya dari situ beberapa tahun kemudian pas gue masuk kuliah tiba-tiba gue ditawarin mau jadi brand ambassador esports gak? Tapi esports itu waktu itu masih kecil. Masih kecil. Sekarang udah gede banget Udah tuh. gede banget, alter ego gila. Alter ego. Abis itu dari BA terus lu buat YouTube. Ya, karena emang dari atasan gue tuh bilang lu bikin YouTube aja, coba bikin konten gitu. Siapa tahu bisa bikin naik. YouTube lu pada saat itu rame banget kan? Dengan konten-konten lu yang selain gaming ada juga daily vlog, terus ada apa lagi ya? Itu juga terbantu sama mantan gue. Karena dia emang YouTuber gede kan. YouTuber gede, kebetulan. Terima kasih karena dia sudah membantu karir gue. Tapi kenapa YouTube-nya itu nggak dipakai lagi sekarang? Karena YouTube-nya error, Michelle. Jadi gue nggak bisa monetize AdSense gue. Jadi ketika gue apply, ditolak terus. Gue juga nggak tahu kenapa. Jadi karena itu error nggak bisa dipakai, jadi AdSense-nya itu ketahan di situ. Nominalnya udah banyak, nggak bisa ditarik tapi. Sayang Iya kan? banget. Jadi akhirnya gue bikin channel baru. Oh, pastinya ada kayak kesulitan yang lu alamin dari dulu sampai sekarang. Dari lu masa JKT, kita muda banget loh waktu di JKT 14 kan? Dari 13 malah, kan belum ultah. Oh iya, gue dari 14, 13, kan kita seumuran. Ya, masih 13 tahun kita. Dari umur segitu terus lu jadi independent woman. Ya, harus dong. Harus, sampai sekarang dia bahkan independent woman banget loh. Udah ya.
Gue salah ngomong, independent woman. Susah Ya. banget ngomongnya. Kesulitannya apa namanya untuk mencapai semuanya sampai sekarang tuh gimana? Sampai lu bisa bikin bisnis sendiri, terus lu bisa workout sendiri, kayak semuanya ada jalannya gitu. Kalau gue mungkin karena gue orangnya suka mempelajari hal baru, jadi mungkin dari situ kali ya. Kayak gue kan suka baca buku, terus baca nonton podcast juga yang inspirational gitu. Terus ya pokoknya belajar dari pengalaman orang lain juga sih sebenarnya. Kayak kalau misalkan ketemu orang di cerita, gue kayak nangkep, oh berarti harus kayak gini, nggak boleh ngelakuin kesalahan gitu. I see. Jadi ngambil-ngambil itu aja sih, Keren kayak ya? lebih ke observe. Nonton podcast 3-in-1. Gue nggak nonton lagi. Gue juga gak nonton. Terus lu juga kan aktif Twitter nih. Kemarin gue lagi buka-buka Twitter, gue lihat, Apa lu ketawa? Lu gue kan nggak ngerti jadi. gue ngeliat itu yang kemarin ada di Twitter yang masalah bad influence. Itu kan Iya, terjadi kan di kita juga kan. Gue bener-bener keluar JKT. Gue nggak pernah kontekan sama member JKT. Gue dituduh bad influence. Gue bener-bener nggak ngerti kenapa fans JKT kayak gitu ke gue. Semuanya pernah kena tau kemarin, kasusnya mungkin yang kena Puci ya. Kita nggak bisa ngundang Puci hari ini karena dia lagi kerja. Jadi budak korporat, biarin aja dia. Dia lagi jadi budak korporat, jadi dia nggak bisa diundang. Padahal tadi udah aku telepon juga. Terus yang kemarin tuh apa ya? Gue kayak harus baca tweetnya deh. Ya boleh. Ntar gue buka dulu tweetnya. Itu ngakak banget sih anjir, kayak malam-malam deh gue buka Twitter terus gue baca itu terus kayak ngakak banget. Tapi itu agak konyol sih. Konyol banget. Jadi ada yang nge-tweet tentang circle Copuco. Terus ada komennya. Dia bawa Marsha .2 JKT48 strip Valkyrie 48 graduate strip join circle Copuco strip bikini. Gak semua yang di circle Copuco tuh pakai bikini. Jadi misalnya ke depannya kalau Marsha pakaiannya aneh-aneh, gak usah heran. Gue cuma curhat, gue unfollow Marsha mulai dari sekarang. Tapi itu nggak logis banget sih. Kayak lu ngejudge orang dari pakaiannya itu Iya. bener-bener nggak logis gitu. Terus pada bilang kan kayak apaan sih ngakak, apaan sih baperan, jir, circle-nya Copuco. Gue ngakak banget bacain, bahkan sampai sekarang gue masih ketawa weh. Marsha salah apa bang? Ini dia bilang, Marsha nggak salah, hanya saja Marsha nggak sesuai harapan gue. Jujur saja foto profilnya cuma pakai tank top dan pamer ketiak. Gue sudah ilfeel, ganti Oshi itu hak gue. Ya sih gue tahu sih itu hak lu sih. Cuman kenapa? Bahkan yang lu reply kemarin apa? Gue sampai lupa gue reply apa. Gue tuh nggak pernah inget tahu. Terus gue juga nggak gitu sering update di Twitter. Soalnya gue nggak tahu gue harus nulis apa. Lu nge-reply kalau misalnya Oh, gue bilang Seifuku juga ada yang per-tank top. Sabrina, Iya. yang notabene kalau misalnya Sabrina kan nggak kelihatan talinya kan, lebih kelihatan langsung pundak gitu. Terus kelihatan lekukan. Maksudnya ya, terus apa? terus gitu. apa yang Poin lu tuh apa? dipermasalahkan? Bahkan banyak banget tahu muncul dari zaman era kita, muncul yang namanya akun Salkus, terus akun Ya, itu pun yang disalkusin dari Seifuku semua iya, nggak sih? Seifuku Foto-foto semua. dari konser. Betul. Terus ada akun Salkus, ada juga yang akun ketiak member. Masa sih ada Gua baru tahu. ada dulu ada sampai kita semua kayak di grup dulu ya, guys ini ada akun ini tolong di report dan di blok ya. Biar dia akunnya kena suspend. Kacau banget weh. Terus ini abis itu ada si reply-nya dari si Puci, dia nge-share foto ketek dan tank top. Itu bikin gue makin ngakak lagi. Tapi emang Puci selalu belak-belakan sih. Dia menurut gue kayak dia kalau misalnya diem juga bakal tetap salah gitu. Iya, dia diemnya salah kayak kita aja waktu dulu kita diem ya. Zamannya inget gak Labuan Bajo yang kita semua kena. Iya ingat. Bahkan Inaima juga kena. Maksud gue kayak ya itu bukan urusan gue, nggak perlu disangkut pautin gitu loh. Gue juga tidak menjerumuskan anak orang. Kita juga nggak nyuruh gitu loh. Bahkan dulu tuh di grup gue sempet bilang ini kan masih member, yakin. Terus banyak yang kira gue musuhan sama dia. Banyak yang kira kenapa nih Michelle selek nih sama si Abi gitu.
Kak Abi sekarang dipanggilnya apa ya? Lupa gue. G. Michelle musuhan sama G ya? Enggak, karena gue tahu kita bakal bisa kena masalah besar dan benar Cuma kejadian. kalau misalkan gue lebih ke ya udahlah mau gimana lagi. Kan kita juga nggak bisa ngatur orang gitu. YOLO bro. Ya, sama kayak waktu itu lu. Apa gue? Boleh spill. Anjir gue pernah diomelin sama mak lu. kata nyokap gue dia bad influence. Padahal Gua gue sampai nggak pernah ngajak Michelle. Michelle tiba-tiba chat gue, Grace gue mau ikut lu dong party. Gue bilang, lu yakin? Gue udah ngomong berkali-kali, lu yakin Michelle? Gue nggak mau tanggung jawab ya kok kayak gitu ya. Gue cuman bisa ngejagain lu doang supaya tidak ada yang macem-macem. Iya yakin. Berapa hari kemudian nyokapnya telepon gue marah-marah. marah-marah. Ya Allah salah apa gue? Ya kenapa sih nyokap gue pada zaman itu kenapa protektif banget gitu padahal Ya, mungkin karena dia mikirin karir lo. tapi ya protektif banget sih. Tapi akhirnya pada akhirnya dia yang nganterin gue loh waktu itu pertama kali gue clubbing. Emang ya? Iya, yang pas sama lu Halloween itu nyokap gue yang nganterin. Dia yang nganterin, dia juga yang ngejemput. Jadi dia nganterin jam berapa tuh kita? Jam paling kalau clubbing tuh jam 10, jam 11. Jam 11-an kayak Jam jam 11 sampai 11-an. jam 4-an. Jam 4 pagi dia nganterin gue, jemput gue lagi. Betul. Ya, masa muda ya. Masa muda. Untungnya udah bosen sekarang begitu. Bukan berarti kita mengajak-ngajak para ex-member untuk menjadi bandel. Enggak, bandel itu relatif loh. Bukan bandel itu pilihan. Oh, bandel itu pilihan, tapi Cuma sebenarnya clubbing apa yang itu bisa apa ya? dibuat apa namanya? Kenapa orang bisa bilang ih bandel itu kenapa? Gue nggak tahu ya. Gue clubbing sebenarnya gue untuk kayak misalkan gue ketemu klien, gue tuh entertain mereka dengan cara Ya, menggunakan alkohol gitu. Betul, Dan gue itu juga nggak macem-macem di situ. itu salah satu emang cara entertain, apalagi lu ada investor dari luar negeri gitu kan. Betul. Harus. Dan alkohol tuh sebenarnya legal di Indonesia, jadi tidak apa-apa. Apalagi kita udah ada apa ya? Udah ada Juga udah umur. ya udah ada umur. Udah Kita nggak underage drinker gitu. Kita nggak clubbing waktu kita masih umur 15 tahun, 14 Gue pas di tahun. JKT itu bener-bener anak baik-baik kan. Iya. Gue tuh nggak pernah macem-macem anjir. Gue macem-macemnya pas keluar dari JKT. Tapi gue dijudge yang berbandel. Gue sampai, hah? Padahal muka lu polos banget ya, kayak anak polos, Iya cantik. betul. Tapi emang gue melakukan kepolosan waktu di JKT. Gue nggak macem-macem kok. Gue pun juga gitu, tapi banyak yang bilang tetap member yang bad influence. Apalagi sekarang, Mungkin karena lifestyle kita setelahnya ya. apalagi kita juga butuh yang namanya rebranding gak sih, biar nggak terlalu ketiplek banget. Kalau gue sih salah satu alasannya itu ya. Kalau lu Kalau gue waktu itu nggak ada kepikiran buat rebranding sih, pengen hilang aja dari sosmed. Gitu, menjalani kehidupan orang normal pada umumnya gitu. Tapi lu sempet hilang lama loh, itu lama banget, setahunan. Setahun 2 tahun lah ada. Ya. Dia Gue grad 2016 baru aktif lagi 2018. baru muncul tuh segala macam Instagram, Twitter, YouTube, langsung aktif, langsung to the rocket. Wih. Tapi nggak roket-roket banget sih. Cuman ya oke lah untuk bertahan hidup lah. Gitu. Tapi menurut tuh gimana? Apalagi keadaan sekarang yang lagi banyak member yang gak banyak member yang graduate sih. Apa sih ya? Gue nggak ngerti lu mau ngomong apa. Gue juga lagi mikir. Gini capek ngomong sama Michelle tuh kayak gitu tahu. Apalagi gue ngomongnya sama Grace gitu. Grace kan ngomongnya singkat, padat, dan jelas. Terus gue juga ngomongnya singkat, padat, dan jelas. Kadang tidak jelas sih. Singkat, padat, dan tidak jelas. Waktu itu kemarin kita pulang dari DWP. Gue bercerita nih. Gue yang ngasih tahu jalan. Maksud gue tuh suruh belok kiri atau kanan. Yang lain tuh satu mobil nggak ada yang ngerti, cuman Grace doang, dia kayak jadi translatornya gue gitu. Ya, karena gue mungkin udah berteman cukup lama sama Michelle, jadi ketika dia mau ngomong apa gue ngerti gitu. Tapi ada saatnya gue nggak ngerti karena bener-bener itu absurd gitu. Kalau gue nggak ngerti, ya orang lain pasti nggak bakal ngerti, Shell. Bener. Dunia gaming sekarang gimana sih, Grace? Gue kan nggak masuk dunia gaming ya, jadi gue nggak tahu rivalry-nya kayak gimana. Terus apalagi sekarang sosial media udah banyak, ada TikTok, YouTube.
platformnya banyak lah untuk live streaming. Betul. Kesusahannya gimana? Lebih ke ini sih, banyak banget content creator baru yang lebih menarik. Jadi buat survive di situ tuh bener-bener susah banget. Kecuali lu punya komunitas yang kuat banget. Nah, itu salah gua. Gua tuh nggak pernah bisa ngejaga komunitas. Dari dulu sih, sebenarnya dari DJKT itu gua nggak ngerti gimana cara fan service yang bagus. Terus gimana cara menjaga komunitas. Itu tuh kelemahan gua. Jadi buat survive sekarang di dunia gaming tuh susah banget buat gua. Makanya gua akhirnya beralih ke bisnis. Karena gua ngerasa kayak udah nggak ketolong lah itu. Jadi ya udah coba cari Apalagi peluang baru. dunia bisnis tuh sebenarnya ya sama aja. Betul. Cuman kita nggak perlu yang namanya tersenyum di atas kesedihan, ngerti gak sih? Enggak juga sih kalau lu ketemu klien. Kalau ketemu klien mungkin iya. Cuman di balik itu kan semua pressure yang lu rasain nggak double pressure-nya waktu lu ada di dunia entertain gitu. Dunia entertain kan menurut gua lumayan kejam banget ya, apalagi lu lagi sedih. Lu nggak bisa nunjukin gitu sedihnya lu Gue kayak selalu nunjukin sih kalau gua gimana. sedih. Karena gue lebih ke Kenapa tuh? bikin brandingan, gue tuh selalu terbuka sama followers gue. Jadi kayak gue sedih pun gue juga tumpahkan semua gitu. Jadi kayak mereka tahu keadaan gue. Jadi berasa emang temen banget gitu antara lu dan followers lu. Betul, gue merasa begitu sih. Cuma nggak tahu ya mereka. Tapi kan ya mungkin mereka yang orang-orang di luar sana yang mungkin pemikirannya beda sama lu. Ya, Mereka pasti kan ngebatasin yang dimana real life-nya mereka dan mana dunia sosial media dia. betul. Apalagi lu juga pernah ngerasain selama waktu di JKT. Lu Tapi kalau lu pas, berasa gak sih waktu di JKT tuh lu beda banget iya, waktu lu keluar? iya. Kayak gimana tuh? Mungkin ada yang belum ngerti. Dulu pas di JKT gue bener-bener ceria sih. Ceria banget. Iya kan? Lu Kayak juga gimana? ngerasa kan? Banget. Sekarang nggak bisa Shell. Gimana ya? Kalau sekarang gue lebih kayak apa-apa tuh gue selalu poker face gitu loh. Ya, kayak gini nih. Ya, Bahkan tuh, apa ya? Buat ngeluarin ekspresi tuh kayak susah banget sekarang. Mungkin karena udah tertiban sama kerasnya hidup. kerasa hidup. Benar. Jadi Ya. kayak apa-apa tuh kayak poker face, nggak nunjukin. Tapi kalau misalkan isi hati ya gue selalu nunjukin sih. Cuman ekspresi gue aja nggak begitu bisa main sekarang. Makanya gue ngerasa kayak, oh kayak udah nggak bisa nih di dunia entertainment. Soalnya facial expression gue tuh nggak bisa bohong sekarang. Susah tau. Facial expression dulu tuh si Grace cimit. Coba dong. Gak bisa Shell, jangan dipaksa. Dia tuh kayak cimit, cas, gemes banget. Terus pas dia udah graduate, seiring berjalannya waktu kita bertambah umur, bertambah tua, ya jadilah Grace yang seperti ini. Dia strong independent woman. Tapi gue kadang ngobrol sama dia, gue juga takut sih. Kenapa? Tapi kemarin gue baru ketemu orang, itu orangnya tuh baru pertama kali ketemu gue. Dia langsung ngomong, lu kalau ngomong datar banget gue jadi takut. Jadi dia ngomong bener-bener Gue udah mati, padahal gue cuma pesan makanan. Gue nggak marah saat itu, gue kayak biasa aja gitu. Ya udahlah. dia tuh sekarang mau lagi ngapain pun ya, mukanya datar ya. Tapi sebenarnya gue nggak marah. Sebenarnya nggak marah, cuman gue kadang-kadang ngeri aja gitu. Ya begitulah hidup ya. Lu pernah masuk itu nggak sih skandal dulu? Gue nggak pernah masuk skandal. Nggak pernah. Nggak pernah di JKT, gue benar-benar bersih banget. Gue nggak ada skandal. Gue baru bandel tuh setelah keluar JKT. Gue pernah denger tuh ceritanya Grace clubbing dalam seminggu 6 hari. Nah, itu kan pas udah keluar JKT nggak masalah dong. Gak masalah sih. Makanya udah punya KTP juga udah legal gitu. Pokoknya dulu tuh gue inget banget gue pertama kali clubbing tuh bareng sama Grace. Ya tapi gue nggak pernah ngajak macem-macem Iya, kan. gak pernah ngajak macam-macam. Dia tahu gue nggak bisa minum, Ya, jadi ya udah lu denger lagu aja. cuma denger lagu doang. Jadi kalau clubbing sampai sekarang pun dia nggak pernah nyuguhin gue minum gitu. Kecuali gue yang minta sendiri. Ya kalau minta sendiri ya udah ambil sendiri lah, mandiri Dia aja. sendiri. Tapi kalau misalnya menurut dia gue minum banyak kan udah langsung kayak tarik sama dia. Air putih, sama air putih kasih. Ini air putih minum. Iya biar tetap sober. Shell. Oke, mau bahas apa lagi? Lu kan 2 tahun nih di JKT 2 tahun, di Alter Ego 2 tahun. Apalagi pada saat itu
dunia e-sports lagi gencar-gencarnya. Itu tahun berapa tuh ya berarti? 2018 sampai 2020 gua. Iya 2018 2020. Yang tadinya alter ego kecil, lu udah gede bareng sama alter ego, apa yang membuat lu memutuskan untuk keluar dari jadi BA-nya gitu. Apalagi pada saat itu banyak banget orang-orang dari luar maupun dalam negeri itu berlomba-lomba untuk menjadi BA e-sports pada saat itu. Jawabannya simple sih. Gue nggak pernah suka di comfort zone gue. Gue selalu mau keluar dari comfort zone. Gitu. Tapi kenapa? Karena kan kadang-kadang ada halnya comfort zone itu yang nantinya bakal jadi tabungan di masa depan lu. Gue lebih suka hal-hal yang challenging gitu, Shell, dibandingkan kayak monoton, diam. Gue nggak suka. Walaupun facial expression gue selalu monoton ya. Cuma kayak gue bener-bener nggak suka ketika ngejalanin suatu hal tuh kayak ya udah itu aja. Udah hafalan gitu ya. Ya, gue tuh nggak suka. Gue mau tantangan baru gitu. Hal-hal baru tuh gue suka banget. Apalagi yang bikin diri gue susah. Itu gue suka banget tuh. Tapi dia 2 tahun doang di JKT, padahal JKT membuat hidup lu susah. Sebenarnya Enggak sih, bukan dalam artian susah yang negatif ya guys. susahnya lebih ke kayak Challenging kayak lu belajar statis baru, ya. lu belajar lagu Sebenarnya baru. dibilang susah juga enggak, mungkin karena udah berapa tahun di situ jadi gue ngerasa kayak oh udah terbiasa gitu. Apalagi banyak koreo yang lumayan mirip-mirip gitu kan. Tapi yang bikin susah adalah gue masuk rumah sakit terus. Biaya rumah sakit itu nggak kecil. Biaya rumah sakit itu besar loh. Sekali masuk rumah sakit 40 juta. Sekali masuk rumah sakit 30 juta. Bengep nyokap gue, kasihan anjir. Iya, Iya kan? gue suka nganterin dia tengah malam ke rumah sakit, infus gue tungguin. Sekali infus berapa? 2 juta. Iya. Langsung pulang. Nah dari situ ya berat karena gue mungkin berapa bulan sekali, bahkan sebulan sekali kayak gue bakal masuk rumah sakit buat dirawat inap. Lu udah coba ya cerita, jadi gue yang cerita. Bisa gue selalu nemenin lu sih kalau ke rumah sakit. Iya anjir, Michelle dulu selalu ini loh, orang yang selalu mengantarin gue ke rumah sakit bersama orang tuanya. Rumah sakit di Siloam gitu, Iya. itu sebutnya Siloam Rumah Sakit Jakarta, terus apa lagi ya? Gue gak pernah di rumah sakit Jakarta, gue Nggak selalu pernah ya? Siloam. Ya, Siloam. Rumah Siloam Sakit Jakarta siapa ya dulu? doang. Cidesi. Gue gak pernah nganterin Cidesi, gue selalu nganterin Gue pernah jenguk doang sih. Gak pernah nganterin gue. beda lah halnya, apalagi sampai ada kayak keluar omongan ya, kira sakitnya pura-pura nih. Iya itu gue pernah dituduh kayak gitu tuh waktu di JKT. Gue sampai kayak kalau bisa nggak sakit, gue nggak mau sakit juga. Ya lu coba ya posisi gue deh. Lu mau keluar duit sampai puluhan juta gitu? Enggak kan? Gue sampai kayak gila ya tuh Bir ya. Iya, Grace sakitnya pura-pura nih biar nggak teater. Iya maksud Kan gue, kagak. gue juga nggak mau keluar duit guys. Gak mungkin gue pura-pura sampai keluar sampai puluhan juta gitu. Lagian rumah sakit gede kayak gitu juga nggak mau disogok. Gue siapa anjir? Yang punya rumah sakit bukan? Ya kan? Apalagi dulu nggak tahu ya, sekarang gue kan udah nggak jadi member lagi. Dulu sama sekarang lebih keras sekarang atau dulu? Dulu keras banget, kita latihan dari jam berapa sampai jam berapa, bisa sampai subuh. Kalau dibandingin sama dulu dan sekarang pressure-nya beda sih.